Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udan Tirta, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Nusantara Jaya Kota Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 1 IAIN Syekh Nurjadi Cirebon tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 pada materi pokok meneladani perjuangan Rasulullah SAW, submateri peristiwa Fathu Mekah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Amel. Kenapa Amel? Sakit. Kita doakan semoga Amel diberikan kesehatan kembali. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba lihat dulu ya, ada tepuk siap. Oke, siap bareng dulu. Tepuk siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi ya, seperti biasa kita melaksanakan pembiasaan, yaitu baca apa? Asmaul Husna ya, yuk baca bareng.
Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Zakat, infak, sedekah dan hadiah ya. Nah, pada pembelajaran sekarang ya, kita akan belajar tentang apa ini? Faktu makkah ya. Nah, apabila dihubungkan, apabila dikaitkan antara berbagi dengan Faktu Makkah ya, ada kaitannya tidak? Pastinya ada ya. Oke. Salah satunya yaitu ketika kita berbagi, berinfak dan bersedekah untuk orang yang membutuhkan ya, itu sebagai wujud dari perjuangan atau pengorbanan kita. Di samping itu pula ya, Faktu Makkah itu butuh sebuah perjuangan atau pengorbanan ya. Oke, sebelum ke materi Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya, yang kalian harus mampu, yang kalian harus ketahui, yang harus kalian kuasai nanti setelah pembelajaran ini. Yang pertama apa? Kalian harus dapat menjelaskan pengertian Faktu Makkah ya. Faktu Makkah itu apa sih? Yang terakhir adalah ya, menghubungkan hikmah ya, hikmah dari peristiwa Faktu Makkah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan mempunyai sikap kasih sayang ya, kemudian kesabaran, terus rela berkorban dan sebagainya ya. Oke. Pernahkah kalian membuat sebuah janji dengan temannya? Kita pernah janjian sama temannya belum? Apa tuh? Berenang. Oh, janjian mau berenang. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika janjian itu tidak ditepati? Kalau kalian janjian tidak ditepati, bagaimana sikap kalian? Apa aja yang keras? Memusuhi? Masa memusuhinya? Menasehati, ya betul, adalah menasehatinya jangan sampai ingkar janji. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang Faktu Makkah. Apa sih Faktu Makkah itu? Pernah dengar belum? Belum. Tadi apa di depan? Ya. Faktu Makkah ya, ada dua kata ya, Faktu dan Makkah. Faktu itu artinya terbuka, kalau Makkah itu kata Makkah. Jadi artinya apa? Terbuka Makkah, terbukanya kota Makkah. Oke, kita lihat nih. Nah, secara bahasa Faktu Makkah itu penaklukan atau terbukanya kota
Makkah, ya. Terbukanya di mana? Hah? Nih, coba baca ini apa? Oke. Jadi yang dimaksud terbukanya kota Makkah itu adalah penaklukan kota Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, para pengikutnya yang beriman dengan cara yang damai dan tanpa peperangan, tanpa kekerasan, ya. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad, ini nanti peristiwanya ya, ketika itu Nabi Muhammad membawa berapa pasukan? Iya, 10.000 pasukan, bukan untuk berperang, ya, tapi untuk apa? Iya, bergerak untuk menguasai kota Makkah dengan catatan bukan untuk perang, tapi untuk berdamai, ya. Kemudian apa? Iya, setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya, ya, berhasil berdamai dengan orang kafir, akhirnya patung-patung atau berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang ada di kota Makkah itu dihancurkan, ya. Buat apa? Agar para orang kafir itu, kafir Quraisy itu tidak menyembah berhala lagi, ya. Nih, penyebabnya apa? Yang ke-1 apa? Baca. Ya, awalnya itu, pertama itu sebabnya itu adalah ketika Nabi Muhammad ingin melaksanakan ibadah haji dengan para sahabatnya, dijagain, dihadang, ya, dilarang oleh orang kafir, nggak boleh masuk ke kota Makkah, ya. Mau ibadah kok dilarang-larang, ya, gitu. Itu yang pertama. Akhirnya punya inisiatif para sahabatnya untuk melakukan perjanjian dengan orang kafir, ya, yang nanti dikenal dengan namanya perjanjian Hudaybiyah, ya. Yang kedua apa? Setelah Nabi Muhammad dan sahabatnya melakukan perjanjian, menyepakati perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir untuk berdamai, tidak perang-perangan, ya, tidak membuat kekerasan, tidak membuat keonaran, tidak saling bunuh, ya. Setelah disepakati, beberapa waktu kemudian ternyata orang kafir malah mengingkari janjinya, ya, yaitu pada saat orang kafir membantu suku yang sangat keras pada saat itu untuk menyerang terhadap kaum Hujaah, ya, kaum Muslim. Nah, akhirnya dari situ laporanlah, ya, kepada Rasul bahwa telah dilakukan kekerasan. Pada akhirnya Nabi Muhammad baru mengirimkan nanti, ya. Kemudian ditawarkan dulu, ya, mau dibatalkan apa mau diteruskan nih perjanjiannya. Orang kafir milih yang mana? Iya, milih membatalkan perjanjiannya. Nah, dari situlah baru umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, ya, melakukan penaklukan ke kota Makkah, ya. Kemudian apa hikmahnya? Ya, hikmah dari peristiwa Fatu Makkah yang pertama apa? Iya, jadilah orang yang selalu menepati janji. Kalau seandainya kalian udah janjian sama temennya, ya, tolong jangan diingkari, jangan diingkari, ya, kalau sudah punya janji. Yang kedua apa? Menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Walaupun Nabi Muhammad saat itu punya pasukan yang sangat banyak, ya, sudah kuat, tapi mereka, Nabi Muhammad itu tidak sombong, ya, tidak takabur, karena
punya rasa kasih sayang sehingga terhadap orang kafir pun mereka saling memaafkan ya. Jadilah kaum muslimin dan kafir itu yang tenang, yang damai. Ya, yang ketiga apa? Bersikap rendah hati. Yang keempatnya menjalin persaudaraan yang kuat, yang erat ya. Walaupun beda agama tapi tetap kita harus saling menghormati, menghargai agar terjadi persaudaraan yang kuat ya. Baik, agar kalian lebih paham tentang peristiwa Fathu Mekah ini ya, coba simak dulu video berikut ini ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah malam ini cukup cerah. Sebelum kalian tidur, Bapak ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fathu Mekah. Kalian mau? Hah? Fathu Mekah? Fathu Mekah itu apa sih, Pak? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian beringat tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan, teman-teman? Yuk! Janji tidak ada yang tertidur ya. Iya, Pak. Kamu duduk, bagaimana? Iya, Pak Guru. Janji. Mbak, awas kalau kamu tertidur ya. Wait, jangan bentar Bang Amin. Sabar aja lagi. Dasar. Ya sudah, begini saja. Yang mengantuk nanti harus segera cuci muka dan push up 3 kali. Setuju? Setuju. Pak, push up 3 kali. Kenapa, Dok? Nggak kuat. Bagaimana kamu, Dok? Baiklah, Fathu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaybiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di satu tempat dekat mata air bernama Al-Wadir, sekelompok orang dari Bani Khuza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tertidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai. Kalian siap? Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan keras. Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun, semua itu tidak menyebabkan kekejaman kelompok penyerang. Mereka terus menayangkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Siapa yang menyerang, Pak Guru? Mereka adalah orang-orang Bani Bakr yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy. Bani Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan, namun karena kalah jumlah dan kesiapan, akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan.
Ada apa ya? Itu siapa ya? Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Huzail. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama-sama Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian Rasulullah SAW menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun usir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan apa ya? Sampai kalau yang terakhir apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Jangan asal kamu, Dok. Iya nih, nggak pakai mikir kalau ngomong. Kalian jangan marah dulu. Apa yang dikatakan Dodo bisa jadi benar juga. Maksudnya apa? Begini, 3 tahun setelah Fatu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam kurun 3 tahun itu, namun dapatlah dikatakan peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tuh kan, Dodo gitu loh. Oke, dari materi video yang kalian simak tadi, ya, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, baik, Bapak akan berikan tugas, ya. Tugasnya yaitu dengan sesuai kelompoknya yang sudah dibagi, ya. Silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Bapak sudah berikan sebuah permasalahan, ya, yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian jawab, ya, sesuai dengan kelompoknya. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya, anggota kelompoknya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di soal ini, ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, silakan disimak pertanyaannya, permasalahannya. Silakan langsung dijawab ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Waktu mereka janji untuk mengajukan pengajuan jalannya jauh dari pemerintah. Ketika hari kemudian kita sudah datang di kelas pengajuan dimulai juga menunggu Alia tetap Alia kemudian datang sampai pengajuan selesai. Apakah kalian berjalan sebagai tugas bagaimana sikap kalian kepada Alia? Akan menasihati Alia yang telah mengingkari pengumuman yang aku lakukan. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ayo. Yang satu baca soalnya, yang satu baca jawabannya. Saat ini kita menyaksikan fenomena perselisihan antara Israel dan Palestina yang mana di dalamnya warga Muslim Palestina ketika akan memberi menang ke Masjidil Aqsa selalu dihadang oleh tentara Israel. Padahal masjid ini merupakan masjid yang paling banyak dituju oleh warga Muslim Palestina. Bagaimana pendapat kalian sebagai seorang Muslim menghadapi fenomena seperti itu? Ingin sekali pergi tetapi karena dilarang antara Israel terpaksa memutuskan tidak pergi ke Masjid Al-Aqsa. Oke, betul. Biar menjaga keamanan, menjaga keselamatan ya. Untuk sementara kita beribadahnya di masjid yang lain dulu atau di rumah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Saya 2 orang. Perjanjian adalah perjanjian damai antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Muslim Madinah. Perjanjian ini membuat kota Mekah dan Madinah menjadi aman dan tidak pernah lagi pertikaian dan peperangan. Namun tidak bersama perjanjian ini adalah kaum Quraisy untuk kembali ke bagaimana jika kalian bisa menjadi cara kehidupan kalian? Menerima apa yang Allah kasih dan tidak mengingkari janji agar tidak terjadi peperangan antar umat. Baik, untuk pembahasan materi sudah selesai ya. Untuk itu kita simpulkan materi dari kegiatan pembelajaran hari ini.
Coba yang pertama apa kesimpulannya? Untuk mencapai tujuan mulia bersikaplah lemah lembut dan tidak arogan, ya, tidak frontal. Jadi kalaupun kalian punya kemarahan sama teman, ya, sikapilah dengan lemah lembut, ya, dengan sopan, tidak arogan. Yang kedua apa? Satu maka meninggalkan kesan yang sangat positif, baik itu bagi Rasulullah maupun untuk para sahabatnya, para kaumnya. Ya, yang terakhir, yang ketiga, Apabila memperjuangkan dunia ini jadi ketika kalian memahami hikmah dari peristiwa Fathul Makkah ini, ya, itu akan mewujudkan rasa kasih sayang. Kalian akan selalu menepati janji terhadap teman, ya, kemudian akan melakukan atau silaturahminya akan selalu tetap terjaga, ya. Baik, materi pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini sudah selesai, ya. Bapak berpesan kepada kalian semuanya, ya. Pertama, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa memikul beban yang berat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, ya, mampu menahan dari segala kekesalannya, ya. Itu pesan untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu.